setelah ini ya teman-teman media juga nanti dapat menyambut kehadiran Ruben Onsu. Nantinya Kak Ruben Onsu akan menyapa para rekan media di sini di depan dari Shark Aquarium. Dan sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh penyelam profesional dan juga Ruben Onsu ya. Dan kami mengucapkan terima kasih lagi kepada rekan-rekan atas atmosfer yang luar biasa, atas semangat kemerdekaan yang luar biasa pada hari ini. Hari ini merupakan hari bersejarah untuk Seaworld Ancol Aquarium. Sekali lagi, tepuk tangan yang paling meriah buat Seaworld Ancol Aquarium dan Ancol Taman Impian. Ya, tanpa kalian, ya Seaworld Ancol bukan apa-apa ya. Kalian merupakan bagian terpenting pada kejadian sejarah pada hari ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih ya para pengunjung. Coba kita kasih lambaian tangan dulu sama penyelam kita. Bye. Kita lihat di sini para penyelam kita tengah meninggalkan lapangan underwater ya di Shark Aquarium. Kita nanti akan melihat bagaimana proses ya dari mereka untuk naik ke permukaan. Berhubung mereka semua ini tidak menggunakan fins atau sepatu katak, butuh daya dorong bantuan untuk mencapai ke arah permukaan. Kita kasih lambaian tangan dulu untuk Kak Ruben. Ya, bye. Terima kasih Kak Ruben. Teman-teman luar biasa ya, Kak Ruben juga luar biasa. Kita lihat bagaimana cara Kak Ruben naik ya. Tuh lihat. Hebat sekali. Tepuk Mohon maaf rekan, agak munduran dikit biar nggak terlalu ini ya. Mohon kerjasamanya. Yes. Ya. Halo. Ya. Senang, terharu, dan terus ya semua rasa haru yang saya rasakan tertutup dengan selesainya pengibaran bendera gitu. Dan deg-degan pasti lah, tiba-tiba tuh yang gede biasanya kagak kemana-mana, dia tiba-tiba jalan lagi. Jadi rasa cemas itu pasti ada, tapi karena semuanya berlangsung dengan hikmat dan juga fokus dari teman-temanku. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari Seaworld, luar biasa ya, berjalan seperti yang direncanakan. Amin. Persiapannya sudah berapa lama, Mas? Kalau persiapan kita nggak sebentar banget ya. Pokoknya kalau untuk di kolam hiunya ini cuma 2 kali latihan. Selebihnya di kolam besar. Ada Gitu. kesulitan tertentu kan? Kesulitannya ya memang karena ini kita kan nggak pakai fin ya gitu. Jadi harus mengendalikan, kelihatannya tuh kayak itu lambat itu. Aduh, tapi kita menuju jalan itu susahnya, ngegerakin kaki itu susah banget gitu. Jadi ya semuanya ngikutin hitungan. Jadi bisa bareng-bareng. Jadi tadi sebelumnya juga sebelum latihan kan tadinya pagi mau turun dulu tuh, tapi nggak usah deh, langsung aja. Gitu. Fokus aja. Fokus. Jadi sama sekali kan kalau dari dalam tuh kita nggak kelihatan sama sekali kan. Jadi kelihatannya cuma ada lampu doang tuh baru kelihatan gitu. Makanya
kalau pada saat tadi pengibaran bendera, jadi saya fokus untuk ikutin aba-aba dari tim, baru hafalan-hafalan disampaikan itu langkah kanan, langkah kiri gitu, itu baru. Yang paling takut itu adalah kan pada saat pembentangan bendera ya, itu yang paling takut gitu. Ya alhamdulillah dari latihan sampai sekarang sih berjalan lancar ya Pak. Iya, belajar. Amin. Iya, ini pertama kali sejarah dalam perjalanan hidup saya bisa memberikan sesuatu untuk Indonesia, pastinya di hari kemerdekaan hari ini, dan diving yang saya punya, sertifikat yang saya punya berguna juga akhirnya. Gitu. Yang mendorong untuk ikut acara pengibaran di akuarium ini? Iya, yang pertama itu yang saya bisa berikan sama Indonesia, di mana konsep yang diberikan sama SeaWorld sendiri ini tertantang. Kenapa saya bilang tertantang? Kan biasanya di kolam besar ya. Nah ini di kolam hiu, dan mengendalikan itu kan harus tenang, kitanya relax dulu sehingga saya bisa lebih fokus. Kalau kita dikit-dikit, gue kemarin tuh celananya juga agak gimana gitu ya. Jadi kadang-kadang gue suka belibet sama celana gue sendiri, perasaan gue kayak sirip hiu nih, ya hiu, padahal celana gue sendiri. Jadi gue harus kontrol sama baju yang gue pakai sendiri sehingga bisa tahu. Mas, 80 tahun Indonesia merdeka, harapannya apa Mas? Ya harapan Indonesia benar-benar merdeka. Ya Indonesia benar-benar bisa, khususnya semua masyarakat Indonesia benar-benar bisa hidup merdeka di negaranya sendiri. Amin. Ya, gitu ya. Anak kenapa? Waktu pertama kali terima tantangan dari SeaWorld itu apa sih yang akhirnya mau gitu? Iya, yang akhirnya mau karena dia ada di kolam hiu. Jadi tahun ini nggak di kolam besar, kan biasa di kolam besar yang ikan sana kan, tapi kalau ini kan di kolam hiu. Jadi challenge-nya juga berbeda. Saya biasanya tenang-tenang aja, tiba-tiba gue dari malam udah mulus duluan tuh, udah kok gue jadi kayak nggak bisa tidur, pengen cepet-cepet pagi, gue melek lagi, baru jam 3 lagi, udah gue sholat lagi, baru jam 4 lagi, lama nunggu, kayak pengen gue geser tuh jarum jam, nggak bergerak tuh kayaknya jam gitu. Jadi ya udah senervous itu gitu ya, karena kan hiu ya, makanya itu yang membuat saya deg-degan. Dan yang paling penting gitu kan, dari SeaWorld juga disediain ada tim rescue-nya sendiri, bajunya yang tadi pakai besi-besi itu udah tahu antisipasi apa yang dilakukan ketika ada hal-hal yang terjadi. Berapa meter dan mungkin berapa ekor hiu di sini? Ini berapa meter? Ada 13. Berapa? 18 ya? Gua ke dalamnya 5 meter. Iya, kedalaman 5 meter ya? 5 meter. Iya, kedalaman 5 meter, ada 18 ekor. Iya. 18 ekor hiu. Gitu. Oh, Kak Fitra sendiri mungkin diving sendiri pakai baju seperti ini seperti apa sih? Kok kan biasanya pakai baju scuba diving? Iya. Nah itu, ngebayang nggak tuh? Berarti biasanya lebih gampang untuk ini, tapi kan ini kan kita pakai baju biasa karena ini adalah upacara, dan terus pemberatnya juga harus aman. Pokoknya nggak tahu ya, biasa tiba-tiba pemberat biasanya berapa, kalau kita lagi nervous ada aja pikiran. Jadi nambah lagi batunya gitu. Pokoknya diving ini adalah hal yang paling menyenangkan, ketenangan dan fokus yang paling penting. Gitu ya. Tapi kalau Robin sendiri itu ya pencegahan biota laut juga atau gimana? Iyalah. Iya banget. Jadi makanya kalau ngomongin tentang laut, apalagi di kedalaman air laut itu ya suka, apalagi yang indah dan yang gak dirusak sama masyarakat atau siapapun yang suka pada buang-buang sampah mie instan tuh, ya kan, tuh banyak banget plastik botol, itu suka sedih kadang-kadang ngelihatnya gitu. Jadi biar laut Indonesia dimanapun kita berada itu tetap menjadi sesuatu yang menarik buat semuanya kalau pada pengen bangga dengan Indonesia sendiri gitu. Support banget mereka, dan hari ini juga anak-anakku juga pada ada yang ikut perlombaan, ada yang ikut lomba balet gitu ya. Jadi mereka ikutan perlombaan juga, dan aku support banget. Tadi sebelumnya juga kita teleponan dulu ya. Mereka sangat amat mendukung, tapi karena ada kegiatan yang mereka harus jalani di hari kemerdekaan ini, jadi ya saya pun dukung mereka. Kok kalau Ya. tahun sudah berapa lama sih punya sertifikasi ini diving? Tahun berapa ya? Udah 2010 apa ya? Iya, dari 2010.
dari 2010 dan kebetulan Mas Ferry ini salah satu yang selalu mendampingi saya kalau di kalau lagi diving gitu. Nah, jadi pas lagi ada waktu senggang ya saya pasti main gitu. Kalau enggak ya enggak. Karena kalau yang kayak gitu tuh nggak enak kalau digerabak gerubuk gitu ya, cuma 2 jam, 3 jam nggak enak gitu. Jadi memang lu mesti seharian full, itu baru enak tuh. Nyantai, habis makan, turun lagi gitu. Ya harus dinikmatin sebenarnya. Karena kalau diving itu nggak bisa kayak lo lagi pergi ke kantin cuman 1 jam selesai cabut lagi, itu pasti sakit. Apalagi kalau kita lagi keluar kota, saya biasakan kalau bisa H-1 sampai dulu baru saya bisa turun. Pernah waktu di Labuan Bajo. Tapi kalau itu mah saya sendiri yang bandel sih gitu. Jadi saya sama Luna Maya kok gitu di Labuan Bajo. Jadi saya waktu itu pada saat lagi mau menuju untuk tes kedalaman 40 meter di Tulamben Bali, tapi saya latihannya nggak di Bali tapi di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo saya baru terbang ke Bali gitu. Nah di situ harusnya oksigen saya itu ada di hanya bisa di kedalaman 5-7 meter. Karena saya lagi mau di kedalaman 40, Luna masih di 5 meter, ya gue lama gue turunnya sendiri. Gue nengok kanan kiri udah kagak ada orang. Gara-gara sadarnya oksigennya habis gitu. Tapi itu waktu di sana kan, udah pas dari situ aku hilang. Naik lama deh, wah nggak nyampe ini kita gitu. Tapi ya akhirnya bisa. Ya karena kan semuanya kan udah dikuasain kan. Semuanya kan udah di pelajari gitu. Ketika kemerdekaan tahun ini seperti apa sih dirasakan? Berbeda karena saya ikut andil dalam proses pengibaran bendera ini, dan ini menjadi sejarah buat perjalanan saya pribadi. Dan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah support terus dari saya latihan sampai saya ada di sini. Terima kasih teman-teman yang ada di SeaWorld yang ada di sini. Terima kasih yang sudah support. Ferry juga yang berikan kesempatan juga, thank you banget, dan semua manajemen terima kasih. Ya, terima kasih. Saya langsung ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Pokoknya Indonesia tetap merdeka. Makasih Mas, makasih. Sama mama, makasih ya. Kak ini. Stop lagi. Sama mama ya. Gua mau wawancara.